Boleh, sorry lupa tadi saya bilang namanya Indra Fatan. Ini adalah mobil Jetour Tito dan ini mobil cocok untuk kalian nyari SUV adventure, tampilnya boxy, gagah dan bisa dibawa kemana aja dengan gampang. Ini Jetour Tito, sebenarnya kalau nanya harga bukan ke gua karena gua bukan orang Jetournya, tapi memang tadi udah dikasih tahu juga kalau harganya Ini Jetour Tito, sebenarnya kalau nanya harga bukan ke gua karena gua bukan orang Jetournya, tapi memang tadi udah dikasih tahu juga kalau harganya belum ada. Jadi keluarnya pun katanya segera, soon. Saingannya apa kira-kira? Saingannya bisa ke Tank 300, GWM Tank 300, terus juga mungkin Fortuner juga, Pajero juga, dan apa ya, mobil-mobil yang inilah yang kotak-kotak, mungkin Defender. Oh iya. Iya. Dan ngomong ini bukan mobil listrik ya? Bukan mobil listrik, ini pure bensin. Dari Jetour Tito ya. Ya, awal gue ngeliat ya mirip Defender ya. Cuma pas gue lihat dalamnya ternyata beda, ini lebih apa ya? Lebih mewah menurut gue. Karena dari mulai konsol tengah sampai ke belakang tuh ternyata apa ya? Ya khas mobil Cina ya, maksudnya mewah gitu, dikasih semuanya yang menurut kita tuh di mobil Jepang atau di mobil Inggris tuh untuk harga segini tuh pasti nggak bakal dapat nih. Sedangkan untuk mobil Cina tuh harga segini udah dapat mewah. Harga segini berarti udah tahu harga berapa? Ya kan kisarannya pasti, kalau menurut gue ya pasti di 500-an sih mas. 500 sekian. Kira-kira bakal laku nggak? Laku karena apa ya, menjadi salah satu pilihan mobil off-road selain mobil Jepang dan mobil Eropa. Depan ini ada Jetour Tito, ya kan. Unique selling point itu apa ya? XWD tapi Intelligent 4WD, Intelligent Journey sama Rack Performance. Rack Performance, aduh belibet banget ya. Jadi dia tuh SUV boxy kayak gini teman-teman. Plus dia tampak depan kayak gini ya tuh. Perlampuan LED termasuk fog lamp juga, ada emblem Jetour. Tentunya fitur ADAS-nya lengkap semua teman-teman. Dan dia itu mode berkendara tau nggak ada? Ada 6 driving mode. Ada Eco mode, Rock mode, standar, Sand mode, Show mode, sama Sport mode. Kita keliling sebentar ya teman-teman ya. Tuh. Nih velgnya ya. Itu alloy wheel, terus warnanya grey gini. Profilnya 225, 60 ring 16. Cakram depan belakang tentunya ya. Karena dia SUV boxy, set cladding atau arc wheel-nya itu bahan-bahan dop, termasuk ada footstep juga. Kameranya bukan 360 lagi tapi 540. Kita keliling dulu ya. Dan ini bensin ya. Bensin 2000 cc. Nah, dia itu bensin ya, bensin turbo, mesinnya 2000 cc, tenaganya sekitar 245 PS, torsinya sekitar 375 Nm. 0 ke 100 butuh waktu cuma berapa? 8,7 detik. Tampilan tampak belakangnya. Ini gue pakai action cam ini, jadi biar nggak goyang-goyang ya. Perlampuan LED semua, ada emblem Jetour, dan gue denger-denger, gue baca-baca, ini mobil paling laku di Timur Tengah. Kita lihat sebentar. Gue mau kasih lihat ya, nih ada lampu-lampu, terus ini tuh ada kamera juga. Ini ban serep, tuh, ya kan? Ada yang unik ya. Ini tempat cup holder yang kalau kalian nggak pakai bisa ditutup. Ada hook nih, maksimum 3 kilo. Dan yang menarik ini ada bukaan tutup botol. Jadi kalau kalian suka camping ini bisa kepake banget buat buka tutup botol kayak gitu ya. Di sini ada nih, ya power outlet. Tuh, power outlet nih. Ini kayak buat cantolan-cantolan kayak gitu ya. Nih tuh. Nah, kita tutup lagi. Ganteng banget emang ya. Ada emblem Tito XWD. Tampilannya. Kita keliling sebentar ya teman-teman. Ini tuh harusnya nyala lampu ya. Kita keliling. Kira-kira mobil ini kalau dijual di Indonesia harganya berapa ya? Dan ini bakal jadi saingan GWM Tank 300. Kita keliling ya, ngomongin dimensi dulu. Lebarnya sekitar 2006 mm, panjangnya sekitar 4785, wheelbase-nya 2800 mm. Tingginya berapa? 1880, ya kan? Ground clearance itu sekitar 220 mm. Tangki BBM berapa? 70 liter. Dan kalau misalkan berat kendaraannya sekitar 1880. Tahu nggak ciri-ciri mobil mewah itu apa? Jadi pada saat ditutup, pelan-pelan aja, dia vakum. Itu ciri-ciri mobil mewah. Jadi ciri-ciri mobil mewah itu adalah udah dilengkapi dengan vakum, semua window sudah auto up and down. Biasanya hal-hal simple kayak gitu itu ciri-ciri mobil mewah.
Bagian dalam sini yang beda sama mobil Cina kebanyakan adalah dia masih ada tombol fisik nih, tombol-tombol fisik. Ada pedal shift juga. Terus semua window sudah auto up and down. Ini electric parking brake. Ini mirip banget sama GWM ya, meter clusternya. Ini tampilan head unit itu gede banget. Kameranya ini ada shortcut nih, teman-teman. Dengan luasnya bagasi, bagian row kedua itu bisa dilipat rata lantai seperti Tuh ini. ya Jadi kan. kalian bisa duduk sambil Terus nikmatin audio. menunya coba kita lihat ya. Tentu sudah bisa Android Auto, Apple CarPlay, wireless charger, masih ada tombol fisik dan mode berkendara ini teman-teman ya. Mewah adalah bantu kutunya nggak usah keras-keras, cukup di tap. Nih, ada Eco, normal, sport, snow, matte, rock. Oke. Konsol, ada tempat cup holdernya juga. Spion dalam ini masih DNF biasa, sudah hampir dengan panoramik sunroof super gede dan plafonnya itu hitam semua. Ada lampu di sun visor kanan dan kiri, airbag sampai pilar-pilar semua, cuman ini bahannya kayak bluedroo gitu. Ini juga ada adjuster, joknya udah kulit semua teman-teman ya. Nih, jarak baris pertama segini dan pedal gasnya dia sudah organ type. Speakernya Sony, ada 12 speaker. Ada ambient slide juga dan sekarang mau coba masuk ke baris kedua. Dilipat lagi. Baris kedua dilipat kayak gini teman-teman ya. Mirip sama kayak apa ya? CR-V ya. Kayak gini. Mas sorry sebentar ya. Oke. Tuh baris kedua dilipatnya kayak gini. Kalau dibalikin lagi, angkat. Nah. Ada armrest juga, bisa ada tempat cup holder, headrestnya ada 3. Dengan wheelbase 2,8 nih. Cukup lega, ada port USB Type-C, blower AC, seat back pocket, joknya udah kulit, ada stitching warna merah. Terus ada perlampuan LED semua. Tutup pintunya, mantep banget. Ini baris keduanya, cukup lega. Biasanya gue kalau review ini pakai POV ya, cuman hari ini tuh lagi kayak panas banget, lagi ribet ya. Yaudah gue pakai kayak gini, gue pegang. Ini karena mobil bisa dipakai off-road, ini ada hand gripnya, 1, 2, airbag sampai sebelah sini. Dan ngomong-ngomong ini cuman 2 baris aja ya. Kayak gitu. Review lengkapnya mungkin nanti aja. Dan ini layout dari baris sini. Layoutnya kayak gini. Kita review singkat. Nah, yang ini yang versi FWD-nya nih, teman-teman. Nanti teman-teman yang cari perbedaannya apa sama yang XWD-nya. Velgnya juga beda. Yang bisa di-review soalnya yang sebelah kanan aja. Yang ini tidak bisa di-review. Dikunci soalnya. Tuh. Kok kaosnya Jetur ya? Oh iya, ini waktu itu dikasih. Jetur Iya, berapa ini harganya? Jeturnya. Sorry, gua kira saya. Mas ini